Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Sahibul Bait, tuan rumah, guru mengaji kami, masyarakat kami yang ada di Tapin, di Rantau, yang kami hormati ibu-ibu kelompok pengajian belajar mengaji, termasuk juga cucu kami yang alhamdulillah beberapa bulan, mungkin bulan kemarin juga sudah khatam, juga keluaran dari pengajian Ibu Ipau. Alhamdulillah cucu kami sudah bisa menyelesaikan. Dan pertama-tama dulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat bertatap muka, bersilaturahmi di dalam acara khataman Al-Quran kelompok pengajian Ibu Ipau. Salawat dan salam juga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu kelompok pengajian yang ulun banggakan, yang ulun hormati, yang ulun sayangi. Alhamdulillah di kampung kita, di tempat kita ini ada kelompok pengajian yang hasilnya, yang keluarannya benar-benar membanggakan dan sangat-sangat diandalkan. Kami merasakan sekali, terutama cucu-cucu kami semuanya belajar di sini. Ada 4 orang cucu kami yang belajar di tempat Ibu Ipau dan Pak Paujan. Dan kami juga sangat merasakan sekali di dalam membaca Al-Quran, cucu-cucu kami itu sangat bagus dan lapasnya juga bagus. Kalah kami sendiri yang mana kami belum lagi turun belajar. Insya Allah nanti kami juga akan ikut. Tapi untuk sementara ini mudah-mudahan secepatnya bisa bergabung dengan ibu-ibu sekalian. Dan saya selaku dari kelompok pengajian yang ada di tempat kita ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing ataupun guru-guru kelompok pengajian ini yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengalaman dan ilmunya kepada kita sekalian, sehingga dari kita yang tidak tahu menjadi tahu, dan itu disebabkan oleh karena guru kita tadi itu. Dan di sini juga kita patut bersyukur di tempat kita ada guru ataupun yang memberikan pelajaran kepada kita yang betul-betul tahu aksara di dalam hal mengaji. Kalau saya dahulu belajar mengajinya disuruh guru baca dulu, baru
tidak tahu hurufnya betul atau salah. Jadi saya sekarang baru menyadari, itu pun dari mendengar cucu saya yang sedang mengaji di rumah. Oh, saya bilang jauh sekali apa bacaannya maupun tajwidnya, tapi dengan kita mengetahui dan dengan kita sering mendengarkan pengajian-pengajian yang seperti ini, mudah-mudahan nantinya kita bisa lebih baik lagi di dalam hal membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan kita mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kepada guru-guru kita yang telah memberikan ilmunya ataupun pembinaannya kepada kita sekalian, mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberikan kesehatan badan, dan mudah-mudahan juga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu sekalian yang belum sayangi, mungkin ini baru pertama saya mengikuti pengajian, tapi di tempat-tempat lain kemarin ada di Salingsing ada juga Hataman, dan juga banyak desa-desa yang lain yang menginginkan kehadiran kita, tapi berbenturan dengan acara yang di PKK dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah hari ini pas ada waktu kosong. Ibu-ibu, saya mengharapkan dan berpesan kepada ibu-ibu sekalian yang apa lagi yang hari ini telah khatam, jangan berhenti setelah khatam, terus belajar, dan jangan sampai kita berhenti membaca Al-Quran itu sendiri, karena dengan membaca Al-Quran itu akan membuat kita maupun diri kita menjadi lebih tenang, sabar, dan mungkin juga akan sangat baik di dalam kehidupan keluarga maupun pribadi kita. Ibu-ibu, mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kepada Ibu Paujiah, mudah-mudahan pengajian ini terus berjalan dan berlanjut, karena kami ataupun masyarakat yang ada terutama di Perintis Raya ini sangat mengharapkan sekali bimbingan maupun arahan dari Ibu dan Bapak berdua. Jadi kalau memang kami ada kesalahan di dalam hal mengikuti pengajian ini, mohon ibu-ibu maupun kelompok pengajian ini dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menghormati seluruh jamaah Majelis Quran Hatimatul Sehro, biar diprotes tadi Majelis Al-Quran Hatimatul Sehro. Biasanya memayur itu biasanya. Wabil khusus kepada serikandi kita, peserta Khatmiyat Al-Quran, alhamdulillah pada hari ini berkat limpahan rahmat dan karunia Allah, juga berkah dari Al-Quran. Siang hari ini kau berhinak sudah. Alhamdulillah kau berhinak. Ulun kadang-kadang ambil pasangan mulai pemulaan tadi. Tapi alhamdulillah peserta-peserta Khatmiyat Al-Quran pada siang hari ini menampilkan semaksimal mungkin apa yang akan ditampilkan. Ya walaupun nangarnya manusia mungkin ada sedikit kesalahan karena grogi, karena takajud, karena gugup dan lain sebagainya. Apa malam kata kita guring dan tanggung. Tapi inilah penampilan terbaik.
karena tahun ini kata Jar Hadi Ulun tadi beda daripada tahun sebelumnya. Mudah-mudahan berkat dari limpahan nikmat, berkah dan ridho dari Allah pada siang hari ini tambah memacu kita untuk selalu membaca dan mensiarkan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Nah, kedua kalinya sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada hadir di sini selalu mendapatkan predikat umat yang selalu diakui menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mendapatkan syafaat beliau fid-din wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada malah jadi ibu-ibu ya. Ibu-ibu hadirat ulun hormati, ulun ada sedikit cerita. Mungkin cerita ini sudah sering ulun sampaikan ombian. Kutipan hadis yang pernah disampaikan oleh guru ulun. Ulun ulang supaya karena tambah memotivasi kita, tambah menyemangati kita dalam kita belajar Al-Quran. Tadi sudah dipasangin oleh Ibu Iriani, jangan pernah berhenti. Apalagi khususnya orang bubuhan peserta hataman ini bukan akhir dari perjalanan, ini awal dari sebuah perjuangan. Suatu ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang terakhir dari Allah lewat perantara malaikat Jibril. Ayat yang terakhir yaitu di surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu terakhir, Rasulullah sadar ini adalah tugas terakhir beliau, dan beliau pun sadar ini adalah di ambang pintu ambang perpisahan antara Rasulullah melawan malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang selama berpuluh-puluh tahun mengamani Rasulullah, mendampingi Rasulullah sebagai perantara turunnya wahyu dari Allah. Nabi sadar setiap pertemuan mesti ada perpisahan. Makanya jar lagu bahar itu bukan perpisahan mangko tangisi, tapi pertemuan mangko sesat. Kayak tahu lagu siapa kabar ini kena itu biji pisah aja di setengah ada. Karena apa jar pertemuan aku sesaling daripada berpisah lebih baik kan dosa bertemu. Tolong untuk apa bertemu kalau hanya untuk berpisah? Mbak itu dijawab oleh Ariel Peter Pan. Tak ada yang abadi. Gitu malah. Nah, dijawab oleh Ariel bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak ada yang abadi. Di Quran apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa segala sesuatu yang kita punya di dunia ini, baik itu berbentuk harta, laki kah, bini kah, anak kah, harta kah, semuanya itu hanya sebuah titipan. Bahkan kehidupan kita pun tidak akan pernah abadi. Akhirnya Rasulullah sadar inilah akhir dari tugas yang akan diberikan Allah. Setelah menyadari itu Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kayaknya setelah aku kadada, setelah aku sudah kadada di dunia ini, pian masih ada tugaskah di alam dunia ini? Dan malaikat Jibril, ulun ada masih 3 tugas ya Rasulullah. Berarti ulun belum pensiun untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi tugasnya malaikat Jibril sudah pada menyampaikan wahyu lagi. Sebab Nabi yang terakhir ya Rasulullah. Jadi Nabi apa anu ya Jibril tugas 3 tugas yang diemban dari Allah ini. Yang pertama jadi malaikat Jibril. Tugas ulun pertama dari Allah adalah ulun disuruh mencabut keberkahan yang ada di alam dunia. Berkah itu apa?
bahasa simpelnya kita itu berkah sedikit tapi cukup, apalagi banyak. Makanya jangan baik jadi orang sugih, baik jadi orang cukup kan. Baik jadi orang sugih tapi cukup. Biasanya kandangnya itu anak nang awak waras kadepan duitan ajar paman duitan awak sepanyakitan ngajar orang waras nang panduitan. Berkah itu apa? Amun cara bahasa Imam Ghazali mengatakan ziyadatul khair. Orang yang mendapat keberkahan dia akan selalu mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, baik dalam kehidupannya sehari-hari hablum minan nas sesama makhluk sosial dengan manusia, maupun hablum minallah berbuat baik dalam melaksanakan ibadah lawan Allah. Ini sudah banyak nah terkikis, banyak sudah aus banyak kelebihan lah. Aus itu betipis karena selawas habis. Kita melihat bahwa ini kebaikan itu sudah larang harganya. Orang semakin mendapatkan nikmat kadang bukan semakin ingat, tapi semakin lupa. Ini terkadang menganggap bahwa nikmat yang didapatnya itu dari paluhnya, dari keringatnya, dari tenaganya, dari pikirannya. Ini kada sadar bahwa nikmat yang ini dapat itu hakikinya itu Allah yang memberi, ya kan? Apabila orang itu sudah kada ingat asal mulanya nikmat, ini karena rasa syukurnya hilang, menganggap bahwa ini itu orang yang paling hebat. Akhirnya dengan rasa syukurnya hilang itu, makanya kebaikan dalam dirinya akan hilang. Inilah tanda-tanda keberkahan sudah mulai hilang di alam dunia ini. Kita mencari orang pintar, wah ini sih yang mana? Mau orang pintar, wah ini bersapai kalau beliau. Tapi untuk mencari orang yang baik ini sering lihat. Makanya banyak banget kata-kata istilah di medsos. Orang yang berhati baik itu kalah dengan orang yang berfisik baik. Itu. Nah ini. Kita simpel apa contohnya, simpelnya kan bisa ngaling-ngaling duit 100.000. Duit bahari 100.000 lah, duit lain 100.000 sama aja kalau 100-nya berubahan kan? Tulisannya ada angka satunya, nolnya 5 biji sama aja, tapi nilainya sudah berbeda. Bahari 100.000 tuh kalau geser nukar bahan makanan seminggu ya kalau wah ini bibinian samui ya duit 100 ke pasar. Nah berpikir berapa kali tuh dapat apa duit 100.000 nominalnya sama tapi nilainya berbeda. Ini bukti dari keberkahan sudah mulai diangkat oleh Allah. Nah kedua, apa jar malaikat Jibril tugas yang diberikan oleh Allah setelah era kadadanannya Rasulullah tadi. Ulun disuruh mengangkat ilmunya Allah. Ini pun sudah banyak buktinya. Siapakah orang-orang yang berilmu itu? Orang-orang yang alim, bubuhan tuan guru, bubuhan para ulama. Sebab ulama ini adalah al-ulama warathatul anbiya. Pewaris Nabi ini adalah bubuhannya para ulama. Ketika ulama diangkat ilmunya oleh Allah, Allah itu mencabut ilmu, kada ilmunya ditarik di awaknya, tapi seorang-orangnya diangkat. Makanya kita melihat semalam ketika kita 2 tahun lebih dicoba oleh corona, berapa ratus ulama yang diangkat oleh Allah. Ini bukti. Makanya dunia ini semakin lawas semakin kacau, sebab ulama itu merupakan lentera yang ada di alam dunia. Makanya jar Nabi, mautul alimi mautul alami. Meninggalnya ulama sama aja dengan hancurnya alam. Nah ini kita banyak sudah melihat dengan adanya ilmu yang semakin langka ini. Makanya kita harus hati-hati mencari nangarannya ilmu. Makanya tadi apa nang dibagiakan oleh ibu
Ratna Eliana tadi kepada buat masyarakat itu tadi satu. Kita melihat isinya Bang Danila. Yang pertama isinya piagam penghargaan, tanda bukti khatam. Yang kedua sanad Al-Quran. Ini yang dicari. Dari sanad itu kita menunjukkan bahwa kita benar-benar ilmu yang kita dapat, yang kita beriakan itu bersambung langsung kepada Rasulullah. Sebab zaman wah ini ilmu harus hati-hati, salah memilih, salah jalan. Makanya banyak orang yang pahamnya yang salah karena kebanyakan memilih ilmu jadinya salah paham. Dengan inya menerima ilmu yang salah paham, akhirnya inya menangkapnya dengan pemahaman yang salah. Ini hati-hati. Sebab ilmu ini sudah mulai diangkat Allah. Kita hati-hati. Zaman sudah mulai gonjang-ganjing. Mencari ya itu dengan kita sudah kita pikirkan apa yang kita sampaikan dari awal tadi. Keberkahan sudah mulai hilang. Banyak orang mengatakan jangankan karena halal dan haram hanya ini salingan. Ya ada. Baru kepala jadi batis jadi kepala. Karena ini sudah keadaan. Tiga ini pun sudah sampai terjadi di malaikat Jibril wallahu. Mau tugas malaikat Jibril selesai, berarti perputaran rotasi bumi ini selesai. Yang kedua, ilmu akan diangkat. Dan ini sudah mulai kelihatan langkahnya ilmu. Yang ketiga, tugas terakhir dari malaikat Jibril adalah ulun disuruh Allah mengangkat Al-Quran. Ini yang harus kita antisipasi. Makanya jar ading ulun tadi apa bu? Kami lawan ading ulun kada pernah bosan apa menyemangati pian. Jangan pernah berhenti untuk belajar Al-Quran. Ini slogan yang harus kita pakai. Nah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Apabila kita hendak menjadi umat yang dianggap paling baik oleh Nabi, syarat yang pertama adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang hakun belajar Al-Quran. Dimulai dari belajar huruf, belajar membaca, kayaknya belajar menghafalkan. Tapi jangan dianggap beban. Ulun banyak aja mendengar karena ini kemerosotan orang mengaji kada kayak tahun semalam sebelumnya. Karena merasa seolah terbebani dengan adanya sistem hafalan. Alasannya kada wani kalau kada hafalan. Alasannya baru hafal juga lah. Alasannya bisa kada dihafalan. Dia kadanya hafal. Ini jangan pernah kita menjadi kendala. Sebab kita harus kawal menggapai khairukum, orang yang dianggap Nabi menjadi umat yang terbaik. Tapi syarat harus dijalankan, belajar Al-Quran. Kalau kan pernah pelajari doa kada diamalkan bang, doanya itu teh mau memiliki doanya lah subhanallah yang mantap. Ini doa ijazah kada cara. Ini insya Allah diamalkan jadi baik lah 3 kali biarpun hafal baik ada apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa. Ini gujuran dari dulu amun pian ada timbul rasa malas, timbul rasa ulir, baca 3 kali jangan berhinak. Amun kada api-api hantak batis. Kelihatan ada percaya. Ini udah dari dulu pernah. Makanya apabila orang akan mengamalkan ini Allahumma pak. Biar apabila melihat dua tahun guru di Jawa itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasanya seolah kayak bahasa anak lucu, tapi mengandung makna nang luar. Allahumma paksa, bujur mau kada dipaksa kan kabar ini. Itu kalau. Nah, ini kan kada dimulai dari awak kita siapa pulang kayaknya kita hendak marahin namanya hukum. Nah kayaknya sudah khairukum man ta'allamal Qur'an hanya ruangan
Tapi proses ini kita jangan sampai pernah berhenti. Nah, hatam jangan sudah merasa hatam, umbah itu selesai. Nang kada tapi hafal karena merasa keberatan, alasan panas lah, pakai buntus lah, miris lah, macam-macam. Quran, supaya Al-Quran walaupun sudah terangkat, jiwa kita, diri kita masih ada jiwa Al-Quran. Sebab fadilah Quran luar biasa. Jar Nabi, iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Orang yang membaca Quran akan mendapatkan syafaat. Apabila orang menghafal Quran, Allah memberikan hak 10 syafaat yang kau diberikan. Misalnya ada kekanakan hafal Quran, Allah memberikan hak syafaat 10 besar keluarganya. Terserah ini mau pilih siapa. Itu kalau dia orang menghafal Quran. Jar Nabi pulang ada menerangkan, apabila di dalam kubur jasadnya kada rusak. Nah, ini program kami jalankan. Adi Ulam tadi kan sudah mewadahkan. Jar Ariel tadi kan tiada akad badi kalau kita hanya di dunia ini hanya sebentar. Makanya bila orang-orang dia itu 7 lagunya patut, sebab isinya lagu tentang masalah kehidupan. Lagu baru itu dasar bujur bagus-bagus kata-katanya. Ada perlu ditiru. Lagu pembunuhan ada, potong bebek yang salah. Itu ada lagu yang membahas tentang masalah bab ibadah khususnya fikih, lagu tayamum ada, suci dalam debu. Itu ada lagu yang melatih kita untuk selalu jujur, jangan pernah berharaput, jangan pernah ada dusta di antara kita, jangan mempunyai makna kalau lagu itu. Nah ini makanya fadilah Quran itu banyak benar. Syafaat yang diberikan Allah gasan ahlul Quran itu gasan keluarganya. Makanya ini kita jangan pernah berhenti. Ya mungkin pas lagi kita kumpulan lainnya aja makanya juga ikuti doanya Allahumma paksa itu tadi. Biar kaina kita itu jangan timbul rasa kada takut belajar mengaji. Kita di dunia ini kan karena tahu jangan diulun tadi kan kita hanya meninggalkan sebuah kisah apa yang kita tinggalkan. Amun kita hidupnya bergelimang dengan belajar Al-Quran, insya Allah kisah yang kita tinggalkan karena kisah tentang kebaikan. Tapi karena mau kita ada tapi kekaruan belajar agama khususnya Al-Quran, kalau nang dikhawatirkan kita kadang kau meninggalkan kisah yang baik. Kita kan dua aja kalau pilihannya. Ada nangarannya husnul khotimah, ada nangarannya subul khotimah. Makanya kita kalau melihat begini, orang itu meninggal apa kebiasaan hidupnya. Orang biasa mau itu kebanyakan meninggalnya di bawah. Itu banyak kejadian. Ulun rancak dulu di Jawa melihat orang penyawan ayam meninggalnya ketika bersawung ayam. Orang yang membanting kartu meninggalnya ketika membanting kartu. Orang yang ahli jamaah meninggalnya ketika sembahyang di dalam masjid. Makanya kita membiasakan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Kalau pas lagi Bismillahirrahmanirrahim, ya kita ada ya kalau kita umurnya kan dengan tahunnya. Siapa tahu kayak Nabi yang berdahulu ulun badudi atau ulun badudi dia berdahulu mana tahu kita. Kayak itu lah. Kayak kan bagus nih biar berdahulu ulun badudi kan, ulun badudi biar berdahulu karena bagus ya Pak. Kembali kan, oh ulun balik ya ulun badudi biar berdahulu. Nah ini kita kan ada sudah bukti nang supaya kalau gasan memotivasi kita tahun semalam anggota kita pas bulan puasa tahun semalam dalam proses mengaji. Ketika ini diambil nyawanya oleh Allah dalam proses mengaji, itu pun cara di kita Duratul Nasihin, orang yang ketika proses dalam masih proses belajar mengaji itu disamakan dengan hatinya dengan syahid akhir. Orang yang mati syahid akhir, insya Allah dikuburnya selamat. Mau orang dikubur selamat, insya Allah enak akhiratnya tambahnya nyaman. Ini
Biar itu hendak setelah keluar di dunia ini hendak ke kanan hendak ke kiri kan? Ulut bertakut. Jadi kayaknya apabila kita mati kan melalui akhir dari perjalanan. Ada nang pilihannya ke kanan, ada nang ke kiri. Biar memilih nang ke kanan nang ke kiri kan? Nang ke kiri kadada nang ke kiri ya. Nah ulut takut ini di kanan itu ada. Di kanan itu ada apa? Surga tuh kayak biasa kasih itu. Memang biasa survei kasih jauh, dapat ya. Nya saran orang masuk surga mati dulu. Membalu mati kita mau masuk surga. Jadi kenapa orang mengadakan kita kebanyakan memilih di kanan? Sebab kanan ini ciri atau simbol dari sebuah kebaikan. Nah ini kita bahari dilajari kalau oleh kita apabila ma'anu lah pakai tangan manis itu kanan kiri kan? Amun kiri pamali. Makanya orang menyambat apabila kanan ini simbol kebaikan, mun kiri simbol ada kebaikan. Makanya jar surga ada di kanan, neraka di kiri. Itu hanya sekedar kiasan. Tapi pada intinya yang kita raih apa? Tempat keridaan Allah. Jadi jangan penting diridai Allah aja dulu, mendapatkan rahmatnya. Hendak di mana ke Allah kayak hendak. Makanya jar siapa? Robiatul Adawiyah kan kayak itu. Aku nang penting ridho dengan rahmatnya Allah, di mana ke Allah hendak. Ulun tahu nih, biar aku di surga nang ada diri di Allah, aku di mana nang diri di Allah. Milihnya di surga nang diri di Allah. Nah bahasa tasawufnya itu amun neraka terdiri dari Allah yang ada panas. Ya kalau ada pak, sebab diri neraka kan makhluk, surga kan makhluk. Kayak itu kalau. Nah penting intinya apa? Jangan buru-buru satu. Setiap langkah nang kita jalani, nang kita mulai, entah itu mengaji, entah itu apa, khususnya bab ibadah, satu nang kita harapkan ridho dari Allah. Ini mau sudah dapat ridho kan menggapai apa? Kita tahu menggapai nagarannya roh. Makanya kita meminta apa aja, meminta ridhonya Allah karena badatan. Contoh ya Allah, lu beri rezeki yang banyak banget, dapat duit aja. Sebab hanya minta rezeki. Tapi ya Allah ulun minta ridhonya biar. Ridho itu ya sama aja lawan cukup deh. Hendak bola rumah sambada duitnya cukup. Ya kalau hendak nukar ini sambada duitnya cukup. Sebab mendapatkan karido mana ini. Makanya jangan dibunuh tadi pas akhir. Jadi kita ini kan kita libur dulu ya biar kita nanggung. Kalau kita musuh harat ya kita nanggung. Nampina kapaluhan, nanti nampina bayi, nampina sasak, ya kita nanggung dulu. Ada apa? Itu kayak menghadapi pemberitahuan selanjutnya. Yang penting betanangnya dulu orang saya berpikir apabila turunannya kasihan belum turun berarti. Nah intinya betanang dulu. Ya artinya setelah ini kita menentukan titik-titik akhir dari perjalanan kita di bulan Ramadan. Sebab kita sudah melalui 3 fase. Ramadan itu kan ada 3 fase. Fase pertama 1 sampai 10 Allah akan membukakan pintu rahmat. 10 awal yang sudah kita lakukan itu sudah akan menggapai rahmat Allah atau belum? Nah kedua 11 sampai 20 Allah menjanjikan akan membukakan pintu maghfirah atau ampun. Ketika di tengah-tengah itu kita sudah akan menggapai ini apa belum? Nah ini yang ketiga mulai 21 sampai 30 Allah menjanjikan itqum minan nar akan dibebaskan dari api neraka. Ditambah satu bonus yang luar biasa nangarannya Lailatul Qadar. Apabila barang siapa orang beramal di malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang harus kita selesaikan. Sebab maaf, fakta di lapangan wah ini banyak kontestan peserta Ramadan dan Tarawih yang sudah mulai berguguran. Nah, banyak yang sudah mulai berguguran. Siang orang makan gitu baru sudah biasa. Malam Tarawih banyak kenal kemajuannya wah ini. Nah asalnya sak di belakang gak maju kamu kan. Sebab gak maju loh. Nah
Jadi karena saking pesatnya ke maju, nah asalnya 5 sab jadi 2 sab yang di belakang asalnya maju kamu ini. Padahal kita ada tahu kapan lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Ramadan ini kan jangan itu bulan pemutihan nang kawa menghilangkan dosa-dosa nang telah lalu. Setelah kita liburan ya kita fokus beribadah di bulan puasa dulu. Nah, agar kayaknya kita menata dari awal pulang. Apabila mungkin tahun-tahun yang sudah lalu sebelum Ramadan kita banyak kekurangan tentang masalah wajib. Kada tapi turun, bahan pamulir, ayo kita hilangkan. Kita membuka lembaran baru di awal tahun yang baru ini dengan lebih giat mengaji. Itu aja. Sebab tugas kita di dunia ini kan hanya satu, jar Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku kadang menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah lawan aku. Tapi Allah kadang hanya menyuruh kita supaya aja kadang, makanya Allah menciptakan dunia ini supaya kita disuruh mencari rezeki yang ada di dunia ini biasa sama ibadah. Ya mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun atas nama keluarga, mungkin selama ulun lawan adik ulun dipasrahi pian untuk membimbing mengajari pian banyak kesalahan-kesalahan, terkadang bahan merangkul, terkadang bahan meja itu berbunyi, karena tahu lah. Jadi kami minta maaf sebab kami pun manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan hilaf. Jadi sebelum lebaran ini kita tatamu, kami baik kita berilah ulun lawan adik ulun sama keluarga minta maaf, minta rela lawan beliau. Sebab mungkin ya itu tadi kita kada tahu selama kita bergaul ini mungkin dari panggilan dari tingkah laku pas budaya apa nang orang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar besarnya. Mungkin itu aja dapat ulun sampaikan.